Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqamah dengan NIM F521230005 dari kelas Sistem Informasi A. Saya akan menjelaskan mengenai tugas basis data pada pertemuan 9, 10, dan 11, yaitu bahasa query dan bahasa query lanjutan. Pertemuan 9, kita diminta membuat 3 database yang masing-masing database tersebut memiliki minimal 5 tabel. Nah, untuk membuat database, kita memerlukan perintah create. Dan database yang kita buat harus diawali dengan name. Jadi saya membuat create database F521230005 sistem manajemen dokumen perkantoran, yang kedua sistem manajemen karyawan, yang ketiga sistem manajemen proyek. Di sini saya akan mengaktifkan database sistem manajemen karyawan. Untuk mengaktifkan kita memerlukan use. Nama databasenya kita akan membuat tabel. Yang pertama saya memiliki tabel karyawan. Untuk membuat tabel kita juga memerlukan perintah create. Di sini create tabel karyawan dalam kurung. Nah, di sini diisikan oleh atribut-atribut pada tabel karyawan tersebut. Misalnya di sini ada ID karyawan. Nah, ID karyawan ini itu dia integer dan tidak boleh kosong. Kemudian nama karyawan itu dia tipe datanya adalah varchar. Nah, ini juga tidak boleh kosong. Dan ID karyawan ini adalah primary key. Nah, untuk menampilkan tabel karyawan ini kita memerlukan perintah dash karyawan terus titik koma. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kemudian ada tabel jabatan. Nah, di sini juga sama, create tabel jabatan buka kurung. Terus di sini diisi dengan atribut dari tabel jabatan ini. Ini ID jabatan integer. Nah, di sini ada ID karyawan. ID karyawan ini itu adalah foreign key yang merujuk pada tabel karyawan yang ada di sini. Jadi, tabel jabatan dan tabel karyawan itu saling berelasi. Ketiga, kita membuat tabel absensi. Create tabel absensi. Nah, di sini juga atribut tabelnya diisi. Kemudian yang keempat, membuat tabel cuti. Nah, ini juga tabel cuti, dia berelasi dengan ID karyawan. Jadi, tabel cuti, tabel absensi, itu semua berelasi dengan tabel karyawan. Begitupun dengan tabel penggajian, ini juga berelasi dengan tabel karyawan. Kalau primary key itu adalah ID unik atau kunci unik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, sedangkan foreign key itu adalah kunci tamu, itu yang merujuk dari tabel yang lainnya. Kemudian database kedua, F521230005 sistem manajemen proyek. Kita mengaktifkannya terlebih dahulu, kemudian kita membuat tabelnya, yaitu ada tabel proyek, ya sama seperti pembuatan tabel sebelumnya. Kemudian ada tabel tim proyek. Nah, tabel tim proyek di sini di foreign key-nya adalah ID proyek. Jadi, tim proyek ini berelasi dengan tabel proyek. Kemudian kita membuat tabel waktu proyek. Nah, di sini karena ada nama tabelnya ada 2 kata, jadi kita tidak boleh memberikan spasi di nama tabel tersebut. Jadi kita harus menggunakan tanda penghubung seperti ini. Nah, di sini diisikan dengan atributnya. Jadi di sini ada ID waktu, yang berarti isi dari tabel waktu proyek itu adalah integer yang semuanya harus angka, dan not null itu berarti tidak boleh kosong. Nah, ID proyek ini adalah foreign key yang merujuk pada tabel proyek. Kemudian di sini ada tanggal, ini adalah tipe datanya adalah date. Kemudian jam kerja, tipe datanya adalah time. Kemudian tabel tugas, ini juga sama seperti sebelumnya. Dan yang terakhir ada tabel anggaran. Kemudian database yang ketiga yaitu sistem manajemen dokumen perkantoran. Nah, untuk mengaktifkannya juga kita sama seperti sebelumnya, yaitu dengan menggunakan use. Kemudian membuat di sini ada tabel dokumen. Cara pembuatannya juga tetap sama. Nah, untuk ini ada jenis dokumen, ini enum, terus ini ada PDF, Word, Excel, lainnya. Nah, dia tidak boleh kosong. Nah, ini artinya berarti untuk pengisian tabelnya nanti itu bisa dipilih antara PDF, itu kayak pilihan begitu. Jadi PDF atau Word atau Excel atau lainnya. Kemudian ada tabel kategori dokumen. Nah, di sini ada deskripsi, ini teks. Berarti isi dari tabel dokumen ini, kategori dokumen ini itu berbentuk teks. Jadi untuk panjangnya itu bebas. Kemudian tabel akses dokumen, ada tabel revisi dokumen, tabel pengarsipan. Soal nomor 2, kita diminta untuk membuat gambar desain relasi antar tabel serta berikan penjelasan relasi tersebut. Nah, ini database yang pertama tadi, sistem manajemen karyawan. Relasi antar tabel karyawan ke jabatan. Jadi antar tabel karyawan ke tabel jabatan itu adalah one to many. Jadi setiap karyawan itu hanya dapat memiliki satu jabatan tertentu, tetapi setiap jabatan dapat mencakup banyak karyawan. Relasi ini dipresentasikan melalui kolom ID jabatan di tabel karyawan yang merupakan kunci asing atau foreign key yang mengacu ke kolom ID jabatan di tabel jabatan. Dengan adanya relasi ini, setiap jabatan yang memiliki informasi seperti nama jabatan, deskripsi, gaji pokok, dan tunjangan dapat dihubungkan dengan banyak karyawan yang menduduki jabatan tersebut. Kemudian, relasi tabel karyawan ke absensi itu juga one to many, jadi setiap karyawan dapat memiliki banyak entry absensi berdasarkan kehadirannya, tetapi setiap entry absensi hanya dapat merujuk ke satu karyawan. Ada relasi tabel karyawan ke cuti, itu juga sama one to many, jadi setiap karyawan itu dapat mengajukan lebih dari satu pengajuan cuti, tetapi setiap pengajuan cuti hanya dapat merujuk ke satu karyawan. Ada relasi tabel karyawan ke penggajian, yaitu one to many juga. Nah, jadi setiap karyawan itu dapat memiliki beberapa entry penggajian berdasarkan periode pembayaran tertentu, tetapi setiap entry penggajian hanya terkait dengan satu karyawan.
Kemudian di sini ada database sistem manajemen proyek. Relasi tabel proyek ke tim proyek itu juga one to many. Jadi setiap proyek dapat dikerjakan oleh beberapa tim yang terlibat dalam berbagai tahap pelaksanaannya. Yang kedua ada relasi tabel proyek ke tugas, yaitu one to many. Setiap proyek dapat memiliki banyak tugas yang dikelola selama pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga ada relasi tabel proyek ke waktu proyek, itu juga one to many. Setiap proyek dapat memiliki beberapa catatan waktu kerja untuk mengelola jadwal dan jam kerja selama proyek berlangsung. Keempat, relasi tabel proyek ke anggaran, one to one. Setiap proyek memiliki satu alokasi anggaran yang dicatat di tabel anggaran. Kemudian database yang ketiga yaitu sistem manajemen dokumen perkantoran. Yang pertama ada relasi tabel dokumen ke kategori dokumen, itu kardinalitasnya adalah one to many. Setiap dokumen dapat dikelompokkan ke dalam satu kategori tertentu, tetapi setiap kategori dapat mencakup banyak dokumen. Kemudian yang kedua ada relasi tabel dokumen ke akses dokumen, kardinalitasnya one to many. Sebuah dokumen dapat diakses oleh beberapa pengguna dengan berbagai jenis akses seperti membaca, mengedit, atau menghapus. Oleh karena itu, tabel akses dokumen terkait riwayat akses yang dilakukan terhadap dokumen tertentu. Yang ketiga ada relasi tabel dokumen ke revisi dokumen, yaitu kardinalitasnya one to many. Setiap dokumen dapat mengalami beberapa revisi selama siklus hidupnya. Oleh karena itu, satu dokumen dapat memiliki banyak entry revisi di tabel revisi dokumen. Kemudian yang keempat ada relasi tabel dokumen ke pengarsipan. Kardinalitasnya yaitu one to many. Setiap dokumen dapat diarsipkan lebih dari satu kali di lokasi penyimpanan yang berbeda selama siklus hidupnya. Pada soal yang ketiga, kita diminta membuat 4 user yang memiliki hak akses berbeda, satu sebagai administrator, 3 sebagai admin pengelola pada masing-masing database. Yang pertama kita membuat user administrator. Nah, jadi di sini kita membuatnya dengan perintah create user admin at localhost identified by password underscore admin titik koma. Nah, setelah usernya ini dibuat, kita akan menjadikan user ini sebagai user administrator. Nah, kita memerlukan perintah grant all privilege on bintang titik bintang to admin at localhost with grant option. Nah, jadi user admin ini sudah menjadi user administrator untuk semua database. Yang kedua, kita akan membuat 3 admin pengelola pada masing-masing database. Di sini kita akan membuat user database F5212305 sistem manajemen karyawan. Itu juga sama, kita akan menggunakan create user nama database karyawan admin at localhost identified by password karyawan. Nah, setelah dibuat, kita menggunakan perintah grant all privilege on. Nah, di sini kita menggunakan nama dari databasenya. Karena database ini akan menjadi admin pada database ini saja, pada database sistem manajemen karyawan. Terus to karyawan underscore admin at localhost. Kemudian user database sistem manajemen proyek, ini juga sama. Kemudian ini juga database sistem manajemen dokumen perkantoran, itu juga sama, menggunakan create, terus membuatnya sebagai admin itu menggunakan grant all. Kemudian untuk melihat kita menggunakan show grant for. Yang keempat, kita diminta untuk membuat simulasi untuk mencabut izin akses terhadap satu user menjadi hanya dapat read only. Nah, yang pertama kita akan mencabut izin akses terhadap satu user. Nah, untuk mencabut izin itu kita memerlukan perintah revoke all privilege on nama database-nya. Jadi kita mau mencabut akses terhadap database sistem manajemen dokumen perkantoran. Nah, di sini jadi from dokumen underscore admin at localhost. Nah, jadi setelah muncul perintah query oke, berarti database sistem manajemen dokumen perkantoran ini sudah dicabut aksesnya. Kemudian di sini kita kan diminta setelah dicabut aksesnya itu hanya dapat read only. Nah, untuk menjadikannya sebagai read only, kita memerlukan perintah grant select. Berarti select ini dia hanya bisa membaca database tersebut, dia tidak bisa mengedit ataupun lainnya. Untuk grant select on database F5212305 sistem manajemen dokumen perkantoran. Kemudian yang kelima, kita diminta membuat penambahan satu kolom dan letakkan setelah kolom kedua. Nah, kita di sini menggunakan database sistem manajemen karyawan. Nah, kita akan mengaktifkan dulu sistem manajemen karyawan ini menggunakan use. Nah, setelah aktif, kita diminta untuk menambahkan satu kolom. Untuk menambahkan, kita memerlukan perintah alter table di tabel karyawan. Add kolom, kita akan menambahkan kolom email. Nah, email ini tipe datanya adalah varchar after nama, jadi setelah kolom nama. Nah, karena diminta kolom kedua, nah nama ini ada pada kolom kedua, jadi email ini akan diisi pada kolom ketiga setelah kolom kedua. Nah, jadi seperti tampilannya seperti ini. Kita untuk melihatnya kita menggunakan dash karyawan. Nah, jadi di sini ada email itu akan berada setelah kolom kedua, yaitu nama. Nah, email tipe datanya adalah varchar. Kemudian tugas 10, di sini nomor 1 kita diminta untuk menambah 10 baris pada masing-masing tabel. Mengisi data pada database F5212305 sistem manajemen karyawan pada tabel karyawan. Nah, di sini kita mengisi datanya menggunakan perintah insert into karyawan values. Jadi untuk menambahkan data pada sebuah tabel, kita harus menggunakan perintah insert into, di sini nama tabelnya karyawan value. Value berarti nilainya, kemudian di enter, maka kita bisa memasukkan data dari data untuk tabel karyawan tersebut. Nah, seperti ini saya akan memasukkan ID dari tabel karyawan. Karena di tabel karyawan sebelumnya kita mengisi dengan ID karyawan, terus di sini ada namanya, terus kita sudah menambahkan email juga, terus ada tanggal lahir, di sini ada alamat dan nomor HP-nya. Setelah kita tambahkan sampai 10, nah di sini harus diakhiri dengan koma, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, kalau untuk integer itu tidak perlu ada tanda kutip 1. Nah, kalau dia varchar itu harus memiliki kutip 1. Seperti ini, Andi Setiawan terus dikutip 1.
Nah, untuk melihat isi dari tabel tersebut, kita menggunakan perintah select bintang from karyawan. Nah, jadi di sini kita akan mengambil bintang. Ini bintang berarti maksudnya itu kita akan mengambil semua dari tabel karyawan ini. Jadi yang akan muncul itu semua data dalam tabel karyawan. Seperti ini. Nah, kemudian pada mengisi data pada tabel jabatan, sama juga seperti sebelumnya, ini ada insert. Kemudian ada tabel absensi, ini juga sama. Ada tabel cuti, tabel penggajian. Nah, kemudian yang kedua ada pada database F5212305 sistem manajemen proyek. Nah, di sini ada tabel proyek. Ini juga sama seperti sebelumnya, insert into project value. Ada tabel tim proyek, ini ada datanya, ini ada tabel tugas, kita juga mengisi datanya sebanyak 10. Kemudian ada tabel waktu, tabel anggaran. Nah, yang terakhir ada database sistem manajemen dokumen perkantoran. Ini juga sama. Tabel kategori dokumen juga, tabel akses dokumen, tabel revisi dokumen, tabel pengarsipan. Nah, kemudian nomor 2 kita diminta untuk melakukan operasi perubahan pada masing-masing baris ganjil. Baris ganjil karena saya ini ganjil, jadi saya melakukan operasi perubahan pada baris ganjil, yaitu baris 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, pada database saya akan melakukannya pada database F5212305 sistem manajemen karyawan. Nah, di sini kan ada tabel karyawan. Nah, untuk mengubah datanya itu kita memerlukan perintah update. Nah, perintah update ini karyawan, ini adalah tabel karyawan set nama. Jadi kita akan mengubah pada tabel karyawan di nama sama dengan Nur Istiqamah. Nah, sebelumnya itu namanya bukan Nur Istiqamah, jadi saya akan mengubah namanya menjadi Nur Istiqamah. Kemudian saya akan mengubah emailnya menjadi nuristiqamah091@gmail.com. Nah, perlu diingat bahwa ketika itu varchar, kita akan menggunakan tanda kutip where ID karyawan. Nah, jadi di mana ID karyawan. Jadi nama email ini berada pada ID karyawan 1001. Nah, setelah itu kita akan memunculkannya itu menggunakan ini select bintang from karyawan. Nah, jadi kita akan memunculkan semua atribut pada tabel karyawan ini di ID karyawan. Jadi yang akan muncul semua atributnya, tapi hanya pada ID karyawan 1001 saja. Jadi ini adalah yang diganti, itu nama dan emailnya. Kemudian pada tabel jabatan, kita juga menggunakan perintah update jabatan, set nama jabatan. Jadi pada nama jabatan ini yang akan kita ganti menjadi koordinator operasional, dan deskripsinya mengawasi dan mengkoordinasikan aktivitas operasional di where. Jadi tempatnya itu ada di ID jabatan 2003. Jadi baris ketiga. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, di sini kita ganti tadi nama jabatan dan deskripsi jabatannya ini sudah terganti. Kemudian kita akan mengganti pada tabel absensi. Nah, di sini saya mengganti pada baris kelima, yaitu ID absensi 3005. Ini juga sama, update absensi, set jam masuk. Jadi saya akan mengubah jam masuknya menjadi 14.00 dan jam keluarnya menjadi 20.00. Ini adalah hasil setelah diganti. Kemudian ada tabel cuti, ini juga sama. Saya akan mengganti pada baris ke-7, yaitu ID cuti 4007. Ini juga sama, jadi yang diganti itu adalah jenis cutinya menjadi sakit. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tabel penggajian. Saya akan mengganti bulan dan jumlah gajinya. Jadi bulan 12 ini ada pada baris ke-9, yaitu di ID penggajian di 5009. Jadi sudah terganti bulan gaji bulan 12 dan jumlah gajinya seperti ini. Kemudian pada nomor 3 kita diminta untuk membuat perintah select untuk memilih data menjadi 3 jenis kriteria. Nah, saya di sini mengerjakan untuk database F5212305 sistem manajemen dokumen perkantoran. Nah, di sini ada tabel dokumen. Nah, untuk perintah select kita menggunakan select bintang from dokumen. Jadi maksudnya select bintang, jadi kita akan mengambil semua dari dokumen, dari tabel dokumen di jenis dokumen. Jadi kita akan mengambil semua atribut yang hanya ada pada tabel jenis dokumen, yaitu PDF. Jadi jenis dokumen yang diambil itu hanya yang berisi PDF saja. Jadi semua yang jenis dokumennya PDF itu yang akan muncul. Kemudian tabel akses dokumen. Di sini select bintang from akses dokumen. Jadi semua atribut select bintang from ini, semua atribut pada tabel akses dokumen itu akan muncul, tapi hanya pada where jenis itu akan muncul, tapi hanya ada pada where jenis akses sama dengan baca. Jadi yang akan muncul yang jenis atribut data yang ada pada jenis aksesnya itu yang tertulis baca. Jadi kalau misalnya hanya selain baca itu tidak akan muncul, yang akan muncul hanya ada jenis akses baca. Kemudian di tabel pengarsipan, ini yang akan di tabel pengarsipan pada atribut status yang berisi aktif. Nah, jadi semua status yang berisi aktif itu akan muncul. Jadi kalau misalnya tidak aktif itu tidak akan muncul. Kemudian yang keempat, buatlah perintah select untuk menampilkan data dari urutan baris ketiga hingga baris ke-7. Jadi kita hanya diminta untuk menampilkan baris ketiga 4, 5, 6, 7. Nah, saya akan mencontohkan pada database F5212305 pada sistem manajemen proyek. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah select bintang from. Jadi kalau dia pakai bintang itu berarti semua atribut yang ada pada tabel itu akan muncul. Jadi select bintang from proyek. Jadi dia ada di tabel proyek limit 5 offset 2. Jadi karena kita diminta untuk memunculkan baris ketiga dan baris ke-7. Jadi yang akan muncul ini ID proyek baris ke-3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian soal yang terakhir nomor 5 kita diminta buatlah perintah untuk menghapus data ke-9 pada masing-masing tabel. Jadi semua tabel dari 3 database itu kita akan menghapus data ke-9. Di sini ada database F5212305 sistem manajemen karyawan, tabel karyawan. Kita akan menghapus data ke-9. Kita menggunakan perintah delete from karyawan. Jadi kita akan menghapus dari tabel karyawan di
pada ID karyawan sama dengan 009, karena baris ke-9 yang saya punya itu ada menggunakan ID 1009. Nah, jadi untuk melihat, jadi sini kalau query itu berarti sudah terhapus. Nah, untuk melihatnya apakah sudah terhapus, kita menggunakan slash bintang from karyawan. Nah, bisa dilihat di sini pada ID karyawan itu sudah tidak ada lagi baris ke-9, yaitu ID 109. Di sini 108, kemudian 1010 gitu. Kemudian pada tabel jabatan kita juga diminta untuk menghapus baris ke-9, delete from jabatan where ID jabatan sama dengan 2009, karena saya menggunakan ID 209 pada baris ke-9. Nah, di sini juga sudah tidak ada lagi baris ke-9-nya. Kemudian sama pada tabel absensi, tabel cuti, dan tabel penggajian. Nah, di sini juga ada database sistem manajemen proyek, juga sama seperti sebelumnya, kita akan menghapus baris ke-9. Di sini juga sudah tidak ada lagi baris ke-9. Ini juga tabel tugas, tabel waktu proyek, tabel anggaran. Ini juga database yang terakhir, sistem manajemen dokumen perkantoran. Di sini juga sudah tidak ada lagi baris ke-9. Ini pun sama, revisi dokumen, pengarsipan, dan tabel kategori juga sudah terhapus baris ke-9-nya. Kemudian yang terakhir pertemuan 11, nomor 1, kita diminta untuk membuat satu database yang memiliki minimal 5 tabel relasional. Nah, jadi di sini saya membuat satu lagi database yang bernama F521-23005 sistem kepegawaian. Nah, jadi kita sama juga menggunakan create database, nama databasenya. Jadi kemudian kita membuat 5 tabel. Yang pertama saya akan membuat tabel departemen. Kemudian saya akan membuat tabel jabatan, create tabel jabatan, dan di sini isi dari atribut tabel jabatan ini. Kemudian tabel karyawan, create tabel karyawan. Kemudian membuat tabel absensi. Yang terakhir kita membuat tabel proyek. Oke, kemudian soal yang nomor 2, kita diminta untuk mengimplementasikan 3 perintah join, yaitu join inner, join left, dan join right. Yang pertama ada join inner. Nah, untuk perintahnya itu, untuk join inner kita menggunakan perintah select karyawan bintang. Nah, berarti semua atribut pada tabel karyawan itu akan muncul. Jadi di sini select karyawan bintang, departemen, nama departemen, jabatan, nama jabatan, jabatan gaji pokok from karyawan. Itu inner join dengan departemen on karyawan, ID departemen sama dengan departemen.id departemen, inner join jabatan on karyawan, .id jabatan sama dengan jabatan.id jabatan. Nah, jadi kita kan inner join ini berarti menggabungkan beberapa tabel. Jadi kita menggunakan inner join. Nah, di sini saya menggunakan 2 kali inner join karena saya menggabungkan 3 tabel. Nah, jadi di sini ada tabel karyawan, tabel departemen, dan tabel jabatan. Jadi saya menggunakan 2 kali inner join. Nah, di tabel karyawan saya memunculkan ID karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, ID jabatan, dan ID departemen. Nah, ID-nya ini yang ada pada tabel karyawan. Jadi semua yang ada pada tabel karyawan itu saya munculkan. Nah, kemudian saya inner joinkan dengan nama departemen. Saya inner joinkan dengan departemen dan jabatan. Jadi setelah hasil dari inner joinnya itu akan bersatu semua seperti begini. Nah, kemudian di sini ada join left. Berarti itu menggabungkan dari datanya itu dengan yang di kiri. Nah, di sini ada select karyawan.id karyawan. Kita akan menggunakan karyawan, tabel karyawan. Terus di sini ada nama karyawan. Kemudian ada tanggal lahir, absen. Nah, kemudian di sini kita akan menyatukan dengan tabel absen, ada ID absen, tanggal absen, dan jam masuk, jam keluar from karyawan. Dia di left join dengan absen. Jadi di karyawan ini left join dengan tabel absen on karyawan.id karyawan sama dengan absen.id karyawan. Nah, jadi akan muncul di sini ada ID karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, dan di sini ada ID absen, tanggal, dan jam masuk, jam keluar. Kemudian di sini ada join right. Berarti dia joinnya ke kanan. Nah, kita menggunakan tabel departemen. Nah, di sini select departemen bintang. Jadi semua departemennya itu ada atribut ID departemen dan nama departemen. Kemudian ada proyek. Kita menggunakan tabel proyek, ID proyek, dan nama proyek from departemen, dari departemen, right join proyek on departemen, .id departemen sama dengan proyek.id departemen. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada ID departemen, nama departemen, ID proyek, dan nama proyek. Nah, kemudian soal yang ketiga, kita diminta untuk mencari nilai maksimal, minimum, dan hitung jumlah baris pada masing-masing tabel. Nah, di sini ada tabel departemen. Nah, untuk menghitung maksimalnya, kita menggunakan perintah select max pada ID departemen from departemen. Jadi di atribut ID departemen itu nilai yang paling tinggi, yang maksimal itu yang akan muncul karena kita menggunakan select max ID departemen from dari tabel departemen. Jadi yang akan muncul itu ID 1010 karena ini yang paling tinggi dari yang lainnya. Kemudian kita menggunakan select min untuk menentukan nilai minimum dari tabel departemen ini. Jadi saya mau menentukan nilai minimum dari atribut departemen, ID departemen. Jadi di sini 1001 karena dia nilainya yang paling kecil. Kemudian untuk menghitung jumlah baris pada masing-masing tabel itu, kita menggunakan count, select count bintang. Jadi ini untuk menghitung semua baris pada tabel tersebut. Jadi select count bintang dari from departemen, dari tabel departemen. Nah, jadi countnya ini sama dengan 10 karena pada tabel departemen itu ada 10 baris. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau pemaparan materi yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.